Mereka mengatakan bahwa tanda itu bukanlah mereka yang membuatnya. Atau mungkin ada sesuatu yang lain yang lebih mengerikan daripada itu. Kalian pasti pernah dengar kode darurat SOS, sebuah kode yang biasanya digunakan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang sedang mengalami masalah. Yang dimana kode SOS ini ditujukan untuk meminta pertolongan dari mereka yang sedang mengalami keadaan darurat. Nah, SOS ini singkatan dari Save Our Souls atau Save Our Safe. Dan sebenarnya ini adalah kode Morse internasional yang gampang dikenali, yang kodenya itu kayak gini. Nah, ngomongin soal kode SOS, ada salah satu kode SOS yang bisa dibilang ini sangat misterius. Sebuah kode SOS raksasa yang ditemukan oleh tim penyelamat di salah satu gunung di Jepang. So, karena kita udah lama nggak bahas tentang misteri-misteri, jadi untuk konten kali ini kita akan membahas tentang misteri kode SOS tersebut. Jadi sebelum lanjut pembahasannya, jangan lupa untuk di like dulu videonya dan juga tonton video ini sampai akhir, guys. Nah, jadi di tahun 1989 ada dua orang pendaki yang sedang mendaki Gunung Asahidake di Hokkaido, yang dimana pada saat itu mereka berdua telah dinyatakan tersesat dan juga menghilang. Nah, kemudian karena itu tim penyelamat langsung melakukan pencarian dimulai dari jalur pendakian sampai ada juga yang mencarinya di udara. Nah, tim penyelamat yang melakukan pencarian dengan helikopter ini mereka menemukan adanya kode SOS yang itu terbuat dari batang pohon. Dan kode SOS itu terlihat sangat jelas dari udara karena memang ukurannya itu sangat besar. Dan setelah itu tim penyelamat langsung menuju ke kode SOS tersebut. Dan di sana ternyata benar mereka ini menemukan dua pendaki yang sudah dinyatakan hilang. Setelah tim penyelamat ketemu nih sama kedua pendaki tersebut, kemudian mereka mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kedua pendaki tersebut karena tim penyelamat ini menduga bahwa tanda SOS itu dibuat oleh kedua orang yang tersesat itu. Nah, tapi setelah dikatakan bahwa itu dibuat oleh kedua pendaki yang tersesat itu, ternyata kedua pendaki tersebut itu menyangkalnya dan mereka mengatakan bahwa tanda itu bukanlah mereka yang membuatnya. Nah, dari situ kan yang namanya tanda SOS itu menandakan ada seseorang yang butuh bantuan, jadi mereka menganggap bahwa mungkin ada orang lain yang membutuhkan bantuan selain dua orang yang tersesat itu. Kemudian tim penyelamat langsung melakukan pencarian di sekitar tempat itu dan ternyata setelah mereka melakukan pencarian, mereka menemukan adanya beberapa bongkah tulang manusia. Nah, selain tulang belulang manusia, mereka juga menemukan beberapa barang yang mungkin itu dibawa oleh pendaki sebelumnya yang meninggal, kemudian tersisa cuma tulangnya doang. Dan kemudian itu semua diambil lalu dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Nah, pada awalnya setelah dilakukan pemeriksaan kepada tulang belulang tersebut, itu dinyatakan bahwa tulang tersebut itu milik seorang perempuan. Nah, tapi setelah diperiksa ulang entah bagaimana itu ternyata tulang tersebut itu dinyatakan milik seorang pria. Jadi kesimpulan awal dengan akhirnya itu berbeda. Nah, kemudian dari sini para penyidik langsung membuka kembali laporan-laporan orang-orang yang telah dinyatakan hilang di gunung tersebut sampai dia menemukan adanya laporan pendaki yang hilang di gunung tersebut di tahun 1984. Dan di tahun 1984 itu ada laporan tentang seorang pendaki yang dinyatakan hilang yang namanya itu Kenji Iwamura. Dan setelah dilakukan penyelidikan dengan segala macam barang yang ditemukan itu sebenarnya sudah mengarah kepada sosok Kenji Iwamura ini. Seperti misalkan KTP yang ditemukan atas nama Kenji Iwamura dan juga beberapa pakaian yang dirasa milik dia. Dan selain itu ditemukan juga bercak darah yang golongan darahnya itu sama persis seperti Kenji Iwamura. Ditambah lagi saat itu ditemukan tape recorder yang berisi rekaman dari suara Kenji Iwamura yang suaranya itu seperti orang yang tergesa-gesa sambil meminta tolong. Dan yang bikin aneh itu di akhir rekaman suaranya itu ada lirik lagu sebuah anime. Nah, cumanya menjadi ini aneh pada saat rekaman itu diberikan kepada ibu dari Kenji Iwamura. Nah, ibunya itu mengatakan bahwa itu bukanlah suara dari Kenji Iwamura.
Lantas kalau gitu itu suara siapa? Nah, cuman dari sini kalau kita bisa berspekulasi mungkin ya itu sebenarnya memang suara dari Kenji Iwamura. Cuma kan karena itu masuk ke rekaman ke tape recorder jadinya ya agak sedikit beda dan ini umum terjadilah. Misalkan kayak kita voice note di WhatsApp itu kan seringkali suaranya berbeda dengan suara asli dari kita. Tapi dari situ tidak menutup kemungkinan juga ada orang lain yang memang menggunakan tape recorder milik Kenji Iwamura. Nah, dari sini muncul pertanyaan, apakah mungkin yang membuat tanda SOS itu Kenji Iwamura? Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya, tanda SOS yang ditemukan itu berukuran sangat besar dan itu rasanya gak mungkin kalau hanya dibuat oleh satu orang. Ditambah lagi pada saat tulang berulang yang diduga Kenji Iwamura itu ditemukan, itu ada beberapa tulang yang mengalami patah tulang. Dan dari sini sebenarnya bisa disimpulkan bahwa sebelum kematiannya Kenji Iwamura itu mungkin dia telah mengalami cedera. Nah, pertanyaannya apakah mungkin seseorang yang cedera itu bisa membuat tanda darurat SOS yang sebesar itu dengan kayu-kayu yang besar? Apakah mungkin bisa atau gimana, guys? Meskipun sebenarnya belum pasti siapa yang membuat tanda SOS tersebut, tapi ada beberapa teori yang mengatakan tentang siapa yang membuat tanda tersebut. Nah, untuk teori yang pertama, tanda SOS itu memang dibuat oleh Kenji Iwamura. Nah, dalam teori ini dikatakan bahwa Kenji Iwamura mungkin saja dia sempat bertahan beberapa saat sebelum dia menghilang, dan saat dia bertahan itu dia membuat tanda SOS. Nah, tapi yang membuat teori ini sulit diterima adalah bagaimana mungkin orang yang sedang cedera itu membuat tanda SOS yang sebesar itu. Nah, jadi dengan kondisi badan yang penuh dengan cedera itu, mana mungkin dia bisa memikul kayu demi kayu yang ukurannya sangat besar untuk membuat tanda SOS. Apalagi batang pohon yang harus dikumpulkannya itu berukuran cukup besar dan harus cukup banyak. Nah, untuk teori yang kedua dikatakan bahwa tanda SOS tersebut itu dibuat oleh pendaki lain yang juga tersesat. Nah, tapi yang jadi masalah adalah pada saat itu tidak ada pendaki yang lain yang dinyatakan hilang selain dua pendaki yang memang dinyatakan hilang sebelumnya itu. Jadi teori ini bisa dibilang masih lemah karena ya gak ada yang hilang selain yang dua itu. Nah, untuk teori yang ketiga ada yang bilang bahwa sebenarnya tanda SOS itu sudah ada memang sudah sejak lama. Nah, mungkin bisa jadi ada pendaki lain sebelum Kenji Iwamura yang sudah menghilang sebelumnya, dan pendaki yang hilang itu membuat tanda SOS. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa baru ditemukan tahun 1989? Kenapa nggak dari dulu? Dan di teori terakhir kan dikatakan sebelumnya tulang tersebut itu milik seorang wanita yang kira-kira berkisar usianya itu 40-50 tahun. Nah, dari sini itu muncul spekulasi baru, mungkinkah ada korban lain selain Kenji Iwamura di tahun yang sama. Sehingga mungkin korban tersebut yang dimana dia adalah seorang wanita, dialah yang sebenarnya membuat tanda SOS tersebut. Apakah ini mungkin? Tapi kembali lagi kebenarannya belum diketahui. Nah, kesimpulannya sampai saat ini siapa yang membuat tanda SOS tersebut itu masih menjadi misteri. Entah itu Kenji Iwamura atau mungkin ada pendaki yang lain yang memang membuat itu. Atau mungkin ada sesuatu yang lain yang lebih mengerikan daripada itu. So, menurut kalian gimana? Kira-kira siapa yang membuat tanda SOS tersebut? Oke guys, segitu saja untuk konten kali ini. Kalau misalkan ada cerita yang salah atau mungkin ada yang kurang, kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Dan kira-kira menurut kalian teori mana yang paling masuk akal. So, itu aja untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya guys.